Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinda Aulia Padilah, NIM 2006329, beserta rekan saya yang bernama Neneng Nur Hasanah dengan NIM 2006610. Di sini kami dari kelompok 9 yang akan memaparkan materi tentang kalor. Untuk pematerian yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Neneng. Kepada Saudari Neneng, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebagai bentuk energi dalam satuan internasional, kalor memiliki satuan joule. Sedangkan satuan kalor lain yang juga sering digunakan adalah kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Materi selanjutnya yaitu mengenai kalor dapat mengubah suhu benda. Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepaskan kalor. Demikian juga sebaliknya, benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari lingkungannya akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan di sekitarnya. Suhu zat akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Sebagai contoh, air panas memiliki suhu yang tinggi dan air yang dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua kondisi suhu tersebut tercampur, akan diperoleh suhu yang baru pada air. Perubahan suhu terjadi karena panas dari suhu air yang lebih tinggi berpindah ke air yang suhunya lebih rendah. Suhu rendah meningkat karena menerima panas dari suhu tinggi. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda bergantung pada massa benda atau M, kalor jenis benda atau C, dan perubahan suhu atau delta T. Oleh karena itu, dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T, dengan keterangan bahwa Q sama dengan banyaknya kalor dengan satuan joule. M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis zat dengan satuan joule atau kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya yaitu mengenai kalor dapat mengubah wujud zat. Suatu zat apabila diberi kalor terus-menerus dan mencapai suhu maksimum, maka zat akan mengalami perubahan wujud. Peristiwa ini juga berlaku jika suatu zat melepaskan kalor terus-menerus dan mencapai suhu minimumnya. Oleh karena itu, selain kalor dapat digunakan untuk mengubah suhu zat, juga dapat digunakan untuk mengubah wujud zat. Berikut perubahan wujud yang terjadi pada zat, yaitu 1. Mencair. Perubahan wujud zat padat menjadi cair disebut mencair. Saat zat mencair memerlukan energi kalor. Contoh peristiwa mencair antara lain yaitu es dipanaskan, lilin dipanaskan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membeku. Perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut membeku. Pada saat zat membeku melepaskan energi kalor. Contoh peristiwa membeku antara lain yaitu air didinginkan di bawah 0 derajat Celcius, lilin cair didinginkan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menguap. Perubahan wujud zat cair menjadi gas disebut menguap. Pada saat tersebut, zat memerlukan energi kalor. Contoh antara lain yaitu minyak wangi, air dipanaskan sampai mendidih, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengembun. Perubahan wujud zat gas menjadi cair disebut mengembun. Saat terjadi pengembunan, zat melepaskan energi kalor. Contoh antara lain yaitu gelas berisi es bagian luarnya basah, titik air di pagi hari pada tumbuhan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu menyublim. Perubahan wujud zat padat menjadi gas disebut menyublim.
Saat penyubliman, zat memerlukan energi kalor. Contoh yaitu kapur barus atau kamper, obat hisap, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu mengkristal atau menghablur. Perubahan wujud zat gas menjadi padat. Pada saat pengkristalan zat melepaskan energi kalor. Contoh peristiwa pengkristalan antara lain salju, gas yang didinginkan, dan lain sebagainya. Kemudian, 1. Menguap. Pada waktu menguap, zat cair memerlukan kalor. Kalor yang diberikan pada zat cair akan mempercepat gerak molekul-molekulnya, sehingga banyak molekul zat air yang meninggalkan zat cair itu menjadi uap. Penguapan zat cair dapat dipercepat dengan cara memanaskan zat cair, memperluas permukaan zat cair, mengurangi tekanan pada permukaan zat cair, dan meniupkan udara di atas zat cair. Yang kedua yaitu mendidih. Mendidih adalah peristiwa penguapan zat cair yang terjadi di seluruh bagian zat cair tersebut. Peristiwa ini dapat dilihat dengan munculnya gelembung-gelembung yang berisi uap air dan bergerak dari bawah ke atas dalam zat cair. Zat cair yang mendidih jika dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi uap. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi uap seluruhnya pada titik didihnya disebut kalor uap atau U. Besarnya kalor uap dapat dirumuskan sebagai berikut. U sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali U. Keterangannya, Q sama dengan kalor dalam satuan joule, M sama dengan massa zat dalam satuan kilogram, dan U sama dengan kalor uap dengan satuan joule atau kilogram. Dan yang ketiga yaitu melebur. Melebur adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah satu satuan massa zat padat menjadi cair pada titik leburnya disebut kalor lebur atau L. Besarnya kalor lebur dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali L dengan keterangan bahwa Q sama dengan kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram, dan L sama dengan kalor lebur dengan satuan joule atau kilogram. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Neneng yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Perpindahan kalor. Secara alami, kalor berpindah dari zat yang suhunya tinggi ke zat yang suhunya rendah. Ditinjau dari cara perpindahannya, ada 3 cara dalam perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi atau hantaran. Yang kedua, konveksi atau aliran. Dan yang ketiga, radiasi atau pancaran. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tertentu. Peristiwa kondisi ini terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Saat salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun, saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. Yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya perpindahan massa jenis dan zat tersebut. Perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zatnya disebut konveksi atau aliran. Adapun prinsip-prinsip yang menjelaskan terjadinya angin darat dan angin laut. Yang pertama, angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari dan berhembus dari darat ke laut. Karena suhu udara di daerah daratan yang lebih panas pada waktu malam hari, maka mengakibatkan tekanan udaranya menjadi lebih rendah. Sebaliknya, udara yang dingin di daerah daratan memiliki tekanan yang besar. Prinsip tekanan udara adalah udara mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Maka, udara yang ada di daratan akan mengalir menuju ke laut yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Proses ini berlanjut terus-menerus hingga fajar atau matahari mulai terbit. Kemudian yang kedua, angin laut.
Angin laut terjadi pada siang hari dan berhembus dari laut ke darat. Pada waktu siang hari yang panas, kondisi udara di daratan akan lebih panas dibandingkan dengan udara di lautan. Nah, udara yang lebih panas itu memiliki massa jenis yang lebih kecil, sehingga udara di daratan akan naik. Kemudian digantikan oleh udara yang lebih dingin dari lautan. Jadi, udara di laut masih memiliki massa jenis yang lebih besar sehingga mengalir menuju daratan. Proses ini terus berlanjut sampai sore hari. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Radiasi hanya dapat terjadi pada gas dan ruang hampa udara. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Selain itu, badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Panas yang dirasakan saat dekat dengan api unggun merupakan udara panas yang ditimbulkan dari api unggun yang tidak menyebar ke arah mendatar, melainkan udara panas bergerak ke atas. Pemanfaatan kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu termos. Termos adalah alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor dari dalam ke luar atau sebaliknya, sehingga suhu zat yang disimpan di dalamnya dapat bertahan relatif lama. Dinding termos dilapisi perak untuk mencegah hilangnya kalor secara radiasi. Terdapat ruang hampa antar dinding kaca pada termos bertujuan untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konveksi. Yang kedua yaitu setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Misalnya besi, kuningan, atau baja yang tahan karat. Adapun pegangan setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator, misalnya kayu atau plastik. Tujuan dipilihnya bahan isolator pada pegangan setrika adalah agar tidak panas pada saat dipegang untuk menyetrika. Yang ketiga yaitu panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pecahan kalor. Asas Black. Asas Black adalah sebuah prinsip dalam ilmu termodinamika yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika, Joseph Black. Asas ini menjabarkan beberapa poin, di antaranya yaitu 1. Apabila dua buah benda yang berbeda yang pada suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhunya akhirnya sama. 2. Jumlah kalor yang diserap benda dingin tersebut sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Ketiga, benda yang didinginkan melepaskan kalor yang sama besarnya dengan kalor yang diserap apabila dipanaskan. G. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis suatu benda dapat didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 kg suatu zat sebesar 1 kalor. Kalor jenis menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Secara matematis, kalor jenis suatu zat dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan Q per M delta T, dengan C sama dengan kalor jenis suatu zat dalam satuan Joule per kilogram kalor. Q sama dengan kalor dalam satuan Joule. M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram. Dan delta T sama dengan perubahan temperatur dalam satuan kalor. Untuk suatu benda, faktor MC dipandang sebagai satu kesatuan dan faktor ini disebut sebagai kapasitas kalor. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. C sama dengan Cm sama dengan Q per M. Satuan kapasitas kalor adalah Joule per K. Jika persamaan kalor jenis C dan persamaan kapasitas kalor
C diuraikan, maka besarnya kalor suatu zat adalah sebagai berikut. Q sama dengan MC kali delta. Q sama dengan C kali delta.